Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa melalui kegiatan virtual di kegiatan Kebinekaan 9 terkait dengan materi tari tradisional Banjar. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan yang masih setia hadir di mata kuliah ini, yang masih standby dimanapun posisinya, ataupun dalam perjalanan dan lain sebagainya, karena mengingat juga mata kuliah kita ini dilaksanakan secara weekend ya, jadi mohon izin dan mohon maaf memakan waktu weekend-nya. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, berbicara terkait dengan materi Kebinekaan ke-9 kita hari ini, tentang materi tari tradisional Banjar. Di suatu belahan Nusantara ini tidak, eee, tidak khas rasanya kalau kita tidak berbicara tentang sebuah tarian, karena tari merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang kaya dimiliki oleh Nusantara kita, baik dimanapun berada, pasti kita memiliki sebuah tari khas dari asal daerah kita masing-masing. Sehingga tentu saja pada pertemuan kali ini, khususnya di daerah Banjar, kita akan perkenalkan jenis tari-tarian tradisional yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini juga nanti, untuk ke depan, hari besok kita akan melakukan kegiatan lanjut yaitu inspirasi kedua dengan seniman lokal, yaitu Maestro Kuriding, dan di minggu selanjutnya kita akan bertemu dengan refleksi. Refleksi yang saya minta narasumber ini merupakan salah satu penari nantinya. Dia memang akrab di ULM, juga alumni ULM, tapi dia merupakan seorang penari yang memang penari tradisional. Jadi saya minta beliau, kakak mungkin kalian bilangnya ya, nanti akan merefleksi kegiatan kita ini. Sehingga refleksi yang konsep selanjutnya mungkin ya tetap ada sesi tanya jawab, hanya saja saya harapkan nanti akan jauh lebih interaktif ya. Kayak untuk hari ini, sebenarnya kita masih sama ya menyaksikan video, hanya saja videonya belum sempat kami upload, masih ada tahap revisi. Jadi, saya akan tampilkan secara virtual saja, jadi mohon disimak bersama-sama. Nanti setelah ini juga akan saya tambahkan ada part di mana jenis tari yang belum sempat kami masukkan, tapi akan kita jelaskan bersama di sini. Ya, mohon izin saya share screen. Ah, Assalamualaikum. belum. Ini belum selesai. Yang mana tadi? Jadi mohon disimak bersama, nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, setelah ini tidak masalah kalau mau di-off-kan kameranya silakan, tapi nanti saya akan tanya secara acak ya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Diani Ayu Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Kebinekaan 9 tentang seni tari tradisional Banjar. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai banyak keunikan tersendiri berupa contoh seni budaya Indonesia. Selain wisata alam yang disuguhkannya dan berbagai macam jenis wisata kuliner yang lezat, Kalimantan Selatan juga memiliki kekayaan
dengan segudang kesenian tradisional yang dimilikinya. Maka dari itu, kurang lengkap rasanya jika berkunjung ke Kalimantan Selatan bila tidak mengetahui berbagai macam kesenian tradisional yang dimilikinya. Tidak lengkap rasanya jika kita berbicara tentang kesenian tradisional tanpa melibatkan sebuah tarian. Tarian adalah jenis seni pertunjukan yang terdiri dari gerakan-gerakan yang selaras dengan musik pengiringnya. Indonesia sendiri punya lebih dari 300 jenis tarian tradisional yang berasal dari berbagai belahan wilayah dari Nusantara. Tarian daerah Kalimantan Selatan adalah satu dari banyaknya kekayaan budaya milik masyarakat setempat. Tidak hanya berisi gerakan indah, tari tradisional asal Kalimantan, khususnya yang berasal dari daerah Banjar, ini juga disertai dengan ekspresi dan memiliki makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tradisional dapat dikatakan wujud sebuah budaya di suatu daerah. Berbicara tarian tradisional, tarian tradisional merupakan tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki berbagai jenis khas yang menonjol falsafah, budaya, dan kearifan lokal setempat. Tarian itu berkembang dan dibudayakan, sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikan tersendiri, terutama di negeri ini, di mana berkembangnya masyarakat yang seakan tak kenal batas tentang budaya dan keunikannya terkait dengan tari tradisional. Tarian asal Banjar terdiri dari tarian klasik dan klasik rakyat, serta tarian tradisi. Berbicara tentang tarian klasik, bisa dikatakan tarian klasik yang ada di daerah Banjar, salah satu diantaranya adalah Baksa Kembang dan Radap Rahayu. Tarian Baksa Kembang. Tarian Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Tari Baksa Kembang menceritakan tentang putri remaja yang cantik jelita sedang bermain-main riang gembira di taman bunga. Penari dari tarian ini dilakukan oleh wanita yang berjumlah ganjil, baik tunggal maupun jamak asal berjumlah ganjil. Gambaran dari tarian ini merupakan kelembutan tuan rumah dalam menyambut dan menghormati tamu, sehingga suasana tariannya agak nampak riang gembira. Nilai yang dapat diambil dari sebuah tarian Baksa Kembang sangat luhur, karena kegiatan menghormati dan menghargai tamu merupakan kegiatan yang mulia. Hal ini merupakan budaya bangsa kita yang harus kita junjung tinggi. Pada mulanya di Banjar, tari Baksa Kembang merupakan banyak versi. Namun, saat ini telah ada kesepakatan dari para pelatih tari seprovinsi Kalimantan Selatan, di mana penari Baksa Kembang memakai mahkota gajah gemuling yang ditatah kembang goyang. Sepasang bogam ukuran kasil diletakkan pada mahkota, dan untayan kepala muda bernama Haliwitan. Menggunakan sepasang kambang kantil, melati, dan kenanga. Itulah yang dipakai oleh para penari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang diiringi oleh gamelan dengan irama lagu yang sudah baku, yaitu lagu Ayakan dan Jangklong atau Kambang Muni. Tari Radap Rahayu.
Tari Radap Rahayu adalah sebuah tarian istana daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang didirikan oleh sejumlah penari wanita dewasa dengan jumlah ganjil. Tari Radap Rahayu merupakan kesenian yang digunakan untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan. Tari ini merupakan tari semi klasik Banjar yang sering dalam penyambutan tamu agung dan ditarikan dalam upacara perkawinan, dan para penarinya terdiri oleh para wanita. Tari ini menceritakan tentang kapal Prabayaksa yang kandas di Muara Lok Baintan. Tari ini menggambarkan upacara puja bantan atau tampung tawar. Tujuan tari ini adalah sebagai ucapan rasa bersyukur dan doa agar kapal tidak ketenggelam saat itu. Beranjak pada jenis tarian klasik rakyat, di antaranya adalah tari kuda gipang. Tari kuda gipang merupakan salah satu kesenian yang berupa tarian berbaris yang telah lama hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Kesenian ini berasal dari daerah Desa Panggaribuan, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tari kuda gepang atau kerap disebut dengan kuda gipang merupakan salah satu warisan dan kekayaan budaya asli dari Kalimantan Selatan. Kisah sejarahnya tidak dapat terlepaskan dari penampilannya dan tidak boleh terlewatkan. Pada zaman kerajaan, Raja Banjar bernama Lambung Mangkurat yang tersohor akan kesaktiannya hingga ke penjuru negeri, hingga pada suatu hari Lambung Mangkurat berlayar ke tanah Jawa untuk menemui Raja Majapahit dengan kapal Prabayaksa. Lambung Mangkurat lalu bertemu dengan Gajah Mada dan diantaranya Lambung Mangkurat untuk menemui Raja Majapahit. Seminggu sudah berkunjung Lambung Mangkurat di tanah Jawa dan sudah waktunya pamit kembali ke negara Dipa. Sebagai hadiah dari kerajaan Majapahit, diberikanlah satu ekor kuda terbaik di tanah Jawa. Kuda tersebut berwarna putih, badannya besar dan tampak sangat gagah. Tumenggung Tatah kemudian menyarankan agar Lambung Mangkurat menunggangi kuda tersebut untuk mengukur kekuatan kuda tersebut. Namun, sang kuda selalu lumpuh setelah Lambung Mangkurat mencoba menungganginya selama 3 kali sebelum masuk ke kapal Prabayaksa. Lambung Mangkurat akhirnya mengangkat kuda tersebut dan mengapitkannya di ketiaknya. Kuda tersebut kemudian menjadi terlihat sangat kecil dan dibawa masuk ke kapal Prabayaksa oleh Lambung Mangkurat menuju negara Dipa. Singkat cerita, layaknya sebuah tarian tradisional,
tari kuda Gipang dipertunjukkan pada acara adat istiadat pernikahan maupun acara keagamaan di Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu, tari kuda Gepang merupakan sebuah tarian berbaris di mana gerakan terdiri dari 4 langkah maju dan juga mundur, kiri dan kanan, membuat posisi saling berhadapan, lanjut berbelakangan dan membentuk lingkaran. Tarian dengan ritme energetik yang menggugah semangat para penonton ini masih menyimpan misteri pada beberapa bagian gerakan tarian, di mana ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa terdapat beberapa gerakan yang dilakukan tanpa sadar oleh para penari. Bagi mereka, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pertunjukan tari kuda Gepang tidak lepas dari kekuatan mistis. Kita beranjak ke jenis tarian tradisi. Ada banyak ragam jenis tarian tradisi asal Banjar. Salah satu di antaranya adalah tari tirik lalan, tirik kuala, japin rantauan, japin sigam, japin anak delapan, dan lain-lain. Tarian tirik lalan merupakan jenis tari tradisional berpasangan atau pergaulan, yaitu penari putra dan putri yang bergaya tirik, yaitu jenis tari yang berasal dari daerah hulu sungai. Tarian tirik kuala merupakan jenis tari tradisional yang bergaya tirik, yang jenis tari dan lagu bergaya daerah hulu sungai dengan diiringi lagu tirik japin. Japin rantauan merupakan tari yang diambil dari gerak tari lazim zafin yang bernafaskan Islam. Ada banyak ragam tari yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Berikut dapat Anda simak video selanjutnya berbagai jenis tari daerah asal Kalimantan Selatan.
Oke, itu tadi sebuah tarian, beberapa tarian yang bisa kami tampilkan. Sebenarnya ada satu, nggak kelihatan gambar saya. Nah, sebenarnya ada lagi satu tarian yang asal Banjar itu adalah tari topeng. Nah, nanti sembari kita diskusi, tolong saya juga mau mendengar, silakan kalau mau cari referensinya. Yang jelas tarian di daerah kalian itu seperti apa. Jadi sini kita diskusikan bersama apa kira-kira yang menjadi persamaan ataukah perbedaan. Sembari saya memberikan penjelasan tambahan terkait tari satu lagi yang tidak sempat termuat di situ, yaitu tari tari topeng. Kalau di Wikipedia-nya internet itu sama sumbernya juga, bahwasanya tari topeng ini merupakan jenis tarian klasik ya. Dia dipakai permainannya dipakai menari si pekerja itu menari dengan menggunakan topeng. Satu terkait dengan video terakhir tadi adalah video tari anak sungai. Kalau video tari anak sungai ini gerakannya berpijak kepada japin, namun dia termasuk jenis tari kreasi. Nah, kalau tari topeng, itu tari topeng berasal dari daerah Tapin. Daerah Tapin, Kalimantan Selatan ya, masih. Dia memang asli dari daerah sini. Jadi unsur tarinya itu para penarinya itu sama dengan namanya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah dulu. Jadi digunakanlah sebuah topeng di dalam tarian yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa sebelumnya. Pada beberapa suku ya, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Sebenarnya tari topeng ini mirip juga dengan tari topeng Bali ya. Nah, kalau yang ini, kalau tari topeng asal Tapin. Wayang Banjar. Sedikit jenis tarian topeng wayang Banjar ya. Saya bacakan di sini, mohon izin. Jadi diiringi tetabuhan gamelan Banjar, seorang laki-laki berperut buncit, badannya agak bungkuk, dan rambutnya beruban. Layaknya seorang kakek tua terlihat lincah melakoni gerak para perilaku samar. Jadi kalau tari topeng itu ada unsur ada unsur dramanya ya di dalamnya. Nah,
Jadi tari klasik, jenisnya tari klasik asal Tapini ini biasanya dibawakan oleh 3 orang dari masing-masing pemain penari dengan membawa sebuah karakter. Karakter bisa Gunung Sari, bisa Pati atau Tumenggung dengan diiringi oleh gamelan Banjar. Sebelum melakukan tarian topeng dilakukan secara ritual dengan menyediakan sesajian terlebih dahulu, yaitu sebiji telur ayam kampung, ketan, dan kopi hitam yang diletakkan di dekat area pertunjukan. Maksudnya agar saat penari, roh dari topeng itu tidak mengganggu si penari. Tarian ini umumnya dilakukan oleh para penari pria dan kadang-kadang juga para penari wanita. Nah, jadi kalau jenis tarian topeng ini kalau dia kan di daerah Tapin, masih masuk Banjar, Kalimantan Selatan. Biasanya dipakai kalau acara kadang ada pertunjukan menopeng, itu kalau sama ada acara-acara perkawinan. Kalau perkawinan ada penampilan, tari topeng biasanya lebih dipakai oleh daerah, lebih dipakai oleh masyarakat daerah kalau tari topeng ini. Kalau menjamur ke kota Banjarmasin itu sendiri, yang sering dipakai adalah tari yang paling sering dipakai itulah tari penyambutan tamu, yang tari yang pertama itu tadi, tari baksa kembang sama tari radap rahayu. Itu biasanya di seminar-seminar, di antara salah satunya pasti ada ditampilkan. Baik itu tari radap rahayu atau tari baksa kembang. Itu salah satu simbol penyambutan tamu yang hadir di kota Banjarmasin biasanya seperti itu. Itu yang paling sering, baik itu di acara perkawinan atau di acara kegiatan seminar-seminar, baik itu seminar nasional maupun internasional, itu yang paling sering diperlihatkan. Karena identik kedua jenis tarian ini memakai penari wanita dengan syarat jumlah penarinya itu harus ganjil seperti itu. Dan juga biasanya kalau di hmm, penari baksa kembang ya yang pertama tadi, itu biasanya dikombinasikan dengan penyambutan tamu kan misalnya tamu dari luar daerah itu biasanya bogam ada yang itu tadi yang bunga yang mereka pegang yang bulat itu biasanya diserahkan kepada tamu agung atau bisa diganti bogam tersebut dengan pengalungan bunga seperti itu. Itu sedikit pengantar dari saya terkait jenis tarian yang ada di Banjar atau jenis tarian tradisional Banjar ya, yang kita ketahui bersama. Nanti kalau misalnya kalian ke sini, kita akan bisa menyimak secara langsung. Kalau di ULM itu kebetulan di program studi Ibu sendiri ya di PGSD, kami itu memiliki kurang lebih 22 UKM. Salah satu di antaranya ada UKM unit kegiatan mahasiswa yang dimiliki oleh program studi ya, yang ini hanya dimiliki oleh program studi PGSD itu ada 22. Ada seni, budaya, olahraga, dan public speaking. Nah, kalau di seni kami itu ada 2 jenisnya, ada seni modern, ada yang tradisional. Seni tradisional salah satunya adalah seni tari. Jadi di tempat kami itu juga rata-rata ada pengembangan khusus seni tari dan budaya, di mana seni tari ini dia kolaborasi dengan musik panting. Jadi ada juga UKM-nya musik panting. Jadi kebetulan yang video-video yang saya tampilkan tadi juga adalah merupakan pemain dari para mahasiswa dan mahasiswi ULM itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau secara keseluruhan, kalau di Banjarmasin ini jenis tariannya memang masih berbau nuansa muslim ya, jadi rata-rata pakaiannya pun masih tertutup kalau di Banjar ini, karena dia ambilannya bisa kayak japin, japin itu kan berbaunya masih muslim, jadi tidak tidak seperti ya yang perbedaannya, tidak seperti misalnya penari Bali kan biasanya pakaiannya seperti selayaknya pada umumnya. Kalau di Banjarmasin masih hampir rata-rata masih ada yang lebih banyak mengenakan kerudung, ada yang tidak, tapi pakaiannya masih seperti yang kalian lihat tadi, masih sopan dan lain sebagainya. Hampir mirip mungkin Aceh, kalau Aceh kan itu tari itu ya apa?
Mohon dibantu. Aduh, saya lupa lagi di ujung ilat. Tari itu. Tari saman, Ibu. Ya, betul sekali. Hampir sama seperti itu pakaian-pakaian yang ada tari di daerah Banjar. Tapi sisanya diimprove. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Kita buka sesi diskusi. Kalau tidak ada, nanti saya yang akan tanya. Kalau mau cari sambil searching, saya juga mau tahu info jenis tarian di daerah kalian. Silakan kalian nanti share screen kan juga. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, mengawali ini kan di dalam sini banyak dari Bogor. Nanti kita akan kupas bagaimana jenis tarian Bogor. Namun mengawali itu semua, saya mau tanya ke Nicholas dulu deh. Nicholas kan satu-satunya Medan nih. Kalau di Medan itu, halo Nicholas. Bisa mendengarkan suara saya, Nicholas? Atau masih berkegiatan? Oke. Kami mau mendengarkan bersama dari Nicholas sendiri, kalau jenis tarian yang paling terkenal aja atau yang Nicholas tahu di Medan itu jenis tariannya apa? Boleh di-sharingkan? Nanti dibantu Carmela belum jadi saya kan co-host ya, biar dia bisa ini kan. Halo, Nicholas. Saya jadikan Nicholas bisa mendengarkan kami? Iya, tapi suara mikrofonnya kayak jauh gitu ya. Kayak jauh gitu suaranya. Coba kamu ngomong, Nicholas. Bisa, Nicholas? Oke, mari kita menunggu kayaknya ini ya. Tolong diperbaiki ini mikrofonnya. Nanti Nicholas, saya mau ke saudari. Atas nama Laras mungkin, Laras Maidi. Bisa diceritakan bagaimana jenis tari tradisional di daerah setempat Anda? Atau boleh mengomentari jenis tari yang sudah Anda simak tadi, silahkan. Kalau di Jawa Barat mungkin ada contohnya kayak tari merak ya Ibu, yang mencirikan kayak hewan, mencirikan burung merak gitu, kayak keindahan burung merak gitu Bu. Oke, biasanya kalau tarian merak itu digunakan atau ditampilkan pada saat event atau kegiatan apa, Laras, yang Anda ketahui? Biasanya event-event Bu, kalau misalkan untuk kayak ada acara di balai kota atau di kabupaten seperti itu Bu. Oke, baik. Acara pembukaan juga ya? Ya biasanya seperti itu Bu, kayak kayak penyambutan tamu ya, tapi kayak bukan penyambutan tamu banget gitu Bu, yang kayak tarian pembukaan lah gitu. Oke, bisa nggak di-share screen kan? Sebentar ya Ibu. Daerah asalnya, tepatnya di daerah mana gitu tariannya? Oh iya, saya ingat nanti di kegiatan terakhir ya, ini kita tidak terasa sudah
sambil menunggu Laras ya, tidak terasa sudah separuh perjalanan, ini sudah 9 kebinekaan. Total kegiatan sudah 20 ya, 20 lagi bukan. Ada kurang lebih 13 kegiatan ya, sudah kita ya 13 kegiatan. Yang nanti kalian ada jenis kebinekaan ke-14 itu kalian harus menunjukkan pentas seni. Jadi pentas seni itu bisa berupa tarian atau jenis lainnya, yang jelas kalian harus membawa budaya jati diri Anda masing-masing. Jadi harus ada nanti pementasan. Kalau nanti kita luring itu ada seni pertunjukan yang harus ditampilkan. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu biar Anda bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, baik itu kostum dan lain sebagainya. Nanti per individu menampilkan budayanya atau pentas seninya berupa apapun, asal daerahnya masing-masing. Baik itu berupa seni, tari misalnya salah satu contohnya, atau seni-seni lainnya. Itu mohon dipersiapkan. Dan itu wajib ya, semua kegiatan modul Nusantara nanti harus di event terakhir, di kegiatan terakhir sebelum refleksi itu ada kegiatan pentas budaya yang nanti masih daring mungkin, jadi dia harus bikin video sebagus mungkin, betul-betul konsepnya adalah pementasan. Kalau yang luring nanti kita betul-betul mengadakan kegiatan pentas seni seperti itu. Itu yang menampilkan adalah kalian masing-masing. Ya silakan, monggo Laras Maidi disampaikan. Udah bisa dilihat Bu? Ya bisa terlihat. Dari Wikipedia aja ya Bu? Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cecep Sumantri. Ide dari tari merak sendiri ketika Raden Cecep Sumantri melihat tarian dada merak pada Reok Ponorogo. Maka dari itu aksesoris kepala merak pada tari merak mematuk manik-manik seperti tasbih yang ada pada merak pada Reok Ponorogo. Sejarah tari merak berasal dari daerah Jawa Barat, yang lebih tepatnya di daerah Pasundan yang diciptakan sekitar tahun 1950-an. Sesuai dengan namanya, tarian ini merupakan implementasi dari seekor burung merak. Ciri gerakan diambil dari tingkah laku merak jantan ketika ingin menarik perhatian betinanya. Ciri khasnya, dalam setiap tarian pasti memiliki ciri khas yang membedakan antara tarian satu dengan tarian lainnya, serta menjadi penanda kelebihan dan keunikan tarian tersebut. Tari merak ini memiliki beberapa ciri yang langsung dapat dikenali. Yang pertama, motif busana atau kostum yang dikenakan penari menyerupai motif bulu merak, menggambarkan bentuk dan keindahan bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak, hijau, biru, atau hitam. Ditambah lagi sepasang sayapnya yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan. Yang kedua, gerakan dalam tari merak mendemonstrasikan tingkah laku merak jantan saat mencari perhatian betinanya dengan gerakan yang gemulai. Oke, terima kasih Laras. Jadi ini merupakan tari baru ya, dari 1950 baru ya, termasuk baru ya kayaknya ya. Jenis tari kreasi juga sepertinya ya. Karena terinspirasi dari Tari reok. Reok ya, reok. Ini Reok lebih Ponorogo. ininya, Reok Ponorogo. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih Laras atas presentasinya. Saya mau lanjut. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Itu sudah dari Jawa Barat tadi, tari Banjar. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau ke Fauzian.
Fauzian, bisa mendengarkan suara saya, Fauzian? Fauzian. Iya, Ibu. Iya, bisa dinyalakan mikrofon sama kameranya. Ya, Bu. Bisa nggak Fauzian mempresentasikan? Jarang tak? Lagi di mana ini Fauzian? Lagi di sekolahan, Bu. Sekolahan SD, SMP, SMA? SMA, Bu. Lagi magang? Nggak magang, lagi apa? Lagi ngelatih eskul, Bu. Ngelatih ekskul apa Fauzian? Paskibra, Bu. Oke. Bisa nggak disampaikan Fauzian tari tradisional yang Anda ketahui di daerah Anda apa? Tari merak, tari jaipong. Itu aja sih, Bu, yang puji. Soalnya kalau misalkan yang tari jaipong itu dikreasiin jadi yang tradisionalnya gitu, Bu. Jadi nggak tradisional banget gitu, Bu. Tari jaipong. Oke, tari jaipong itu biasanya dimainkan berapa pemain? Tergantung sih, Bu, tergantung dari banyaknya orangnya. Biasanya kan kalau misalkan yang Poji suka eskul dari SMA itu, yang Poji sering itu 3 orang, Bu. Tapi bisa lebih dari 3 orang. Pemainnya wanita kan ya jaipong itu? Iya, ada wanita, ada yang laki-laki, Bu. Ada yang laki-laki ya kalau jaipong ya? Ya, mungkin dari gerakannya aja, Bu, yang berbeda. Oke. Fauzian ada yang ditanyakan terkait jenis tari yang ada di Banjarmasin dari Laras tadi juga? Mungkin kalau misalkan di Banjarmasin itu, Bu, tarian itu sering digunain di festival-festival gak sih, Bu? Ada, kami juga ada festival. Biasanya festival ada di kegiatan acara-acara pembukaan juga sangat sering. Apalagi kalau resepsi-resepsi itu sering dipakai jenis tarian. Kalau untuk formalnya biasanya yang tari baksa kembang sama yang tari rada rahayu itu biasanya kalau menyambut tamu agung, karena sejarahnya juga kan itu tarinya dulu masa kerajaan dan lain sebagainya. Kalau tari kuda gepang itu yang versi Banjar ini adalah tari yang berasal dari yang cerita sesuai dengan video sebelumnya tadi seperti itu. Jadi sangat sering digunakan. Kalau di Banjarmasin sama juga ada ekskul. Kalau di SD di tingkat SD, SMP, SMA itu biasanya ada pengembangan seni tari dan budaya. Nah, kenapa Bu kan biasanya terkenal dengan Dayak, kenapa nggak ditampilin Bu misalnya yang tari itu ya? Itu lebih ke Kalimantan Timur biasanya, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalteng yang pakai tari yang biasanya terkenal dengan Dayak dan lain sebagainya. Tapi kalau di Kalimantan Selatan lebih arahnya ke jenis tari yang saya tampilkan tadi seperti itu. Kalau yang tari ini ya, coba saya share screen. Yang sering dianggap ini ciri khas Kalimantan gitu, Pak. Itu Kalimantan Tengah. Ibu, kalau dari gerakan yang dari kesulitan gerakannya itu, kata Ibu, kesulitan yang mana tuh, Bu? Dari 2 tarian yang ada di Banjar. Maksudnya tari yang mana? Kan banyak itu. Jadi tadi jenis tari di Banjar itu ada klasik, ada klasik rakyat, dan ada jenis tari kreasi ya. Japin. Kalau Japin itu arahnya ke Muslim lah dia. Nah ini kalau biasanya kan yang sering dilihat pasti tariannya ini. Ini kan, ini sebenarnya ini Dayak, tarian Dayak, dia lebih kepada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, seperti itu biasanya. Sebentar. Izin ini, hujan di tempat saya sebentar.
Bentar, hujan di tempat saya jadi lagi mengambilin cucian tadi. Oke, suara saya terdengar nggak ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, lanjut tadi bisa diulang, Fauzian. Kalau jenis gerakan tari, di Banjar ini beragam ya, dan dia memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Terlihat memang mudah, tidak seperti kalau jenis tari yang seluruh Indonesia itu saya akui jenis tari yang paling bagus itu Bali. Dia bagus, pola tubuhnya dan lain sebagainya. Saya akui kalau Bali itu luar biasa kalau jenis tarinya. Kalau di Banjarmasin karena mayoritasnya yang berhuni di masyarakat Banjar ini adalah Muslim, jadi rata-rata gerakannya ya seperti yang ditampilkan tadi, tari bakso kembang dan lain sebagainya. Kalau tingkat kesulitannya dia memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Kalau dibilang mudah, sebenarnya tidak mudah, tidak tidak semudah yang kita bayangkan, walaupun gerakannya hanya yang kayak gini gitu. Gitu. Dan di kami juga kalau di program kami, Fauzian, kebetulan kan Ibu juga alumni ULM dari PGSD itu kami ada mata kuliah seni tari dan drama. Jadi kalau di kami itu, kalau guru SD minimal bisa mengajar tari yang dasar. Paling tidak biasanya tari kalau rada perahayu, baksa kembang itu sebenarnya jenis tari yang sulit. Memang khusus dimainkan para penari yang terlatih biasanya. Kalau yang jenis tari japin sigam, japin sisip, tirik lalan, nah itulah jenis-jenis tarian yang minimal bisa mampu dimiliki atau mampu dikembangkan oleh seorang guru sekolah dasar. Biasanya seperti itu kami. Jadi jenis tari japin kreasi itu arahnya seperti itu. Atau kekamban habang. Oh ya, kekamban habang juga belum sempat saya tampilkan. Jenis tari kekamban habang itu hampir mirip, beda ya. Dia medianya itu harus pakai selendang warna merah. Dan itu juga termasuk jenis tari yang ringan. Itu yang kami pelajari dulu, tari kekamban habang atau tari apa ya dulu ya sempat ya. Tari ring apa saya lupa tuh. Itu yang paling sederhana yang bisa diajarkan ke anak sekolah dasar. Jadi sama yang tirik lalan, yang japin jenisnya japin itu lebih kepada kreasi kan jenisnya. Nah, seperti itu Fauzian. Oke, selanjutnya terima kasih ya Fauzian. Kita beranjak ke peserta selanjutnya. Saya mau mendengarkan, soalnya ini nanti setelah kegiatan modul Nusantara, kalian ada kegiatan pentas seni. Nah, kalau misalnya di sini, kalau nggak salah di sini ada yang penari ya? Boleh tunjuk tangan yang paling tidak bisa menari? Siapa ya? Fauzian penari. Biasanya tari apa Fauzian? Satu Fauzian. Yang lainnya siapa? Cewek kalau nggak salah ada deh di dalam sini kemarin. Nggak ada ya? Apa saya kira aja? Fauzian biasanya tarinya tari apa? Fauzian bisa di-sharingkan? Kalau yang Fauzianmu, Bu, tarinya itu yang tradisional. Nah, tradisional itu nanti dicampur, Bu. Jadi nggak cuma satu tarian aja. Itu. Berarti masuk ke jenis tarian kreasi ya? Iya, tapi yang tradisionalnya, Bu. Yang modernnya juga bisa. Tergantung dari si musiknya gitu, Bu. Nah, kalau kita di sini, bentar saya pakai handset. Saya kira bercanda, padahal benar bisa. Apa itu? Nah, kalau di Banjar itu
Oke, mohon maaf ya. Silakan sampai mana tadi? Kalau di Banjarmasin, Fauzian, khususnya kembali ke kita, dia jenisnya beragam tarian itu macamnya, ada yang sulit banget, ada yang sederhana, ada yang gerakan. Tapi kalau di mahasiswa PGSD itu mau laki-laki perempuan dia harus nari. Jadi memang ada mata kuliah yang memang pengambilan nilai tarinya karena dia nanti paling tidak mampu mengajarkan gerak-gerak tari dasar kepada anak sekolah dasar seperti itu. Nah, kalau Fauzian itu sendiri, ini khusus di modul Nusantara kita berbicara tentang tari tradisional ya, karena kita di sini kalau dancer atau jenis dance lainnya itu tidak masalah. Tapi di sini konsep kita adalah mau mengembangkan dan membudayakan tari-tari yang ada di daerah kita masing-masing. Karena kita lihat dengan perkembangan teknologi, apalagi adanya K-pop atau jenis-jenis Korea yang lainnya, itu anak-anak remaja sekarang kan lebih tertarik ke situ ya. Nah, riskan rasanya kalau kenapa tidak kita internasionalkan lah, go internasionalkan tari-tari yang ada di tempat kita. Kenapa anak-anak generasi kita malah tertarik ke K-pop dan lain sebagainya. Tidak salah, apalagi untuk sebuah gerakan, itu kan kita ada olahraganya juga, tetapi alangkah lebih baik jika kita itu membudayakan atau menanamkan kembali nilai-nilai budaya luhur di bidang seni tari yang kita miliki di daerah masing-masing seperti itu. Terima kasih Fauzan. Jadi Fauzan ini bisa dancer juga ya? Atau tari tradisional lainnya? Nanti Ya Bu, masih belajar tarian itu sih Bali, soalnya lebih susah Bali Bu. Nah, ya betul. Makanya kata saya, kalau dari seluruh Indonesia itu saya akui tarian Bali itu luar biasa sulitnya, sulit enggak juga sih, tapi ya sulit kalau bagi para yang belum mencoba sama sekali, saya rasa tingkat kesulitannya itu jauh lebih tinggi tari Bali karena memang postur, gerakan tubuhnya, wah itu luar biasa. Kita mengangkat tangan saja harus betul-betul ada energi dan lain sebagainya. Iya Bu, jadi seluruh tubuh tuh bergerak, terutama Iya. mata juga bergerak gitu. Jadi Iya, enggak cuma tubuh doang gitu. Betul. Makanya itu yang paling agak sulit kan. Dan ya para seniman penari di Bali itu juga sangat luar biasa, bukan main mereka di sana ya. Iya, mudah-mudahan nanti Fauzian bisa menampilkan pentas seni yang menarik ya di kita, karena maupun daring maupun luring kalian itu tugas terakhir itu nanti untuk pentas seni budaya, berbau seni dan budaya. Ditunggu nanti penampilannya. Kalau rekan-rekan yang lain boleh men-sharingkan pengetahuannya. Halo, yang lain? Kita mau ke atas nama Naufal. Naufal, Ya Bu, ada pengalaman tersendiri dengan tari? saya kurang sih Bu, cuman saya melihat aja pentas-pentas beberapa kali sih di daerah Bogor. Nah, kalau di Bogor itu tari apa yang ini? Kalau di Bogor sih pas saya lihat 2 bulan kemarin itu tuh tari Mojang Priangan Bu. Mojang Priangan, bisa di-share screen, Novel? Aduh jaringannya Bu lagi kurang bagus. Oke, nanti dibantu yang Bogor, para yang Bogor lainnya. Ini bisa Jadi gimana tarinya itu? jelasin dulu ntar di screen-nya Ya. di grup. Jadi salah satu tari pergaulan yang berasal dari Bogor, si tari Mojang Priangan ini Bu. Biasanya tari ini diperankan sih oleh sekitar 6 atau 8 orang. Nah, Genap ya. Iya genap benar. Jenis tarian ini biasanya ditampilkan di acara kayak tahunan gitu, acara pernikahan, acara penting lainnya gitu Bu. Ditampilkannya.
event kadang gitu ada juga. Laki-laki, perempuan para penarinya atau gabung? Tari Mojang Priangan ini hanya ditarikan oleh perempuan usia remaja. Ah, gitu. Iya, Bu. Oke. Tapi membahas yang tadi ya Bu, yang tari Bali, bukannya yang agak sulit diituin, tari Serimpi dari Yogyakarta ya Bu? Gimana nih? Ini ada Jogja kan ya di sini ya? Siapa? Boleh kita tunjuk? Iya, dibanding tari Bali, lebih agak lumayan sulitnya tari Serimpi kalau nggak salah. Saya pernah dengar itu di Yogyakarta. Tari Serimpi ya. Di sini ada perwakilan ini. Jogja ada kan ya? Kemarin atas nama siapa? Wonosobo, Kak. Ya, silahkan Wonosobo. Kita dengarkan dari yang asal daerah itu ya. Silahkan. Suaranya terdengar tidak ya, Bu? Terdengar jelas kok. Tapi ada suara yang masuk di luar Anda. Iya. Kalau di Wonosobo itu biasanya yang paling sering ditampilkan itu ini namanya itu tari ini jaran kepang. Kalau di bahasa Indonesianya ya semacam kuda lumping gitu, Bu. Itu biasanya dimainkan 11 orang laki-laki, terus nanti ada satu orang yang jadi semacam pemimpinnya gitu, pemimpin di tarian itu. Biasanya tarian itu ditampilkan di event-event ketika saya kurang paham event kegiatannya apa, cuman mungkin ini ya adat-adat di Jawa gitu, ada tanggal-tanggal tertentu gitu biasanya ditampilkan gitu. Jadi semisal kalau di daerah saya sudah tidak ada, cuma kalau lebih di pedesaan lagi nanti ada di satu tempat itu dibangun seperti panggung, lalu ada dimainkan gamelan, kemudian ada juga kuda kepang gitu, Ibu. Oke, kalau yang tentang tari Serimpi tadi seperti apa menurut pendapat kamu? Kalau tari Serimpi itu kan dari ini ya, Jogja. Itu setahu saya dimainkan oleh perempuan. Untuk tingkat kesulitannya gimana? Biasanya itu kalau tarian di Jawa itu kebanyakan kan ini ya, Bu, apa? Kayak apa itu namanya? Yang didetailkan di kakinya. Jadi dia harus ada gerakan-gerakan khusus gitu di tumit, lalu semacam saya pernah tahu cuman lupa namanya gitu. Jadi agak sulit itu di bagian tumitnya gitu, Ibu. Oke, coba saya share screen ya ini tarinya. Tapi sebenarnya saya ini sambil menggali pengetahuan ya. Saya kira dulu itu kuda gipang itu bukan berasal dari Kalimantan loh. Karena kan ada kemiripan ya sama kuda gepang yang di Jawa, sama apa tadi nama lainnya selain kuda gepang tadi? Jaran kepang. Jaran kepang. Satunya lagi? Tidak ada ya? Jaran kepang, kuda kepang. Nah, itu saya pikir kemarin itu bukan dari Banjar, tapi ketika saya searching cari tahu, oh ternyata kuda gepang ini ada juga asalnya tariannya dari Banjar gitu. Malahan kan jenis tari yang berbau kuda gepang itu ada juga jenisnya tari kuda gizah. Saya kurang mendalami sih apa perbedaan di antara keduanya. Yang jelas media yang mereka pakai adalah yang kuda gepangnya itu. Nah, coba yang tari ini tadi ya yang dianggap naufal kayaknya sulit nih, Bu. Saya share screen. Coba kita lihat ya. Sulit apa sih gerakannya? Ini
Ada musim tarian. Ini Serimpi Renggowati ya. Nah, tersetop nah. Boleh lihat ya. Sampai itu yang serimpi ya. Tapi sebenarnya banyak ini serimpinya. Saya kurang tahu yang mana yang ini yang Biar Ibu izin Bu, biasanya yang ditampilkannya itu yang dewasanya Bu. Jadi gerakan tangan sama kakinya itu lebih susah gitu Bu. Apa serimpi apa ya namanya ya? Coba. Soalnya tadi ada berbagai jenis tari serimpinya. Serimpi klasik kalau nggak salah. Serimpi. Oh ini ya, Serimpi Manggalareta. Coba saya Handa yang Manggalareta deh saya cari. Tari Serimpi Manggalaretno merupakan sebuah tari karya S. Ngaliman Condro Mangrawit yang merupakan seorang koreografer yang sangat produktif dan berhasil di Surakarta. Serimpi ini diciptakan pada tahun 1973 atas dasar keinginannya untuk melakukan sesuatu terhadap generasi penerus kan para prajurit Tata Rias Laras Manggolo. Bangunlah meninggalan Manggalaretno Samyo Cunduk Sekar
Jadi yang sebentar Jen. Jadi ya memang yang seperti disampaikan rekan kita tadi bahwasanya kesulitannya itu berada di lutut itu gerakan tarinya itu. Lutut sama ini tumit itu memang tingkat kesulitannya di situ Noval dari jenis tari tersebut. Oke, itu mungkin ya ini ada selanjutnya satu lagi mungkin saya mau minta pendapat rekan-rekannya dari daerah mana nih yang belum saya daerah Jawa mana ini yang belum Rosa asal Bogor juga. Mohon saya minta bantuan Carmilla untuk mengambil alih sebentar saja. Mungkin saya ambil alih dulu. Kita coba ke Husnul Khotimah. Berasal dari mana Husnul Khotimah? Husnul. Cek kedengaran suara saya? Kedengaran, Kak. Atau kita kembali lagi ke Nicholas. Nicholas, apakah mikrofonnya sudah mau? Masih kecil suaranya. Mungkin mikrofonnya bisa didekatkan lagi. Cek. Ya, silakan. Ya, Nicholas, silakan. Satu lagi kita mau dengar pendapatnya nih. Silakan Nicholas. Sebentar, Kak. Halo. Sebelumnya sudah terdengar jelas belum, Mbak? Ya, sudah terdengar jelas Nicholas. Bisa dilanjutkan? Iya, mohon maaf sebelumnya saya double device, Kak, karena sepertinya mikrofon di laptop saya sedang bermasalah. Oke. Tari tradisional dari daerah saya tuh Medan, itu yang paling populer dan juga paling terkenal itu ada tari tortor. Mungkin saya coba untuk share screen dulu ya, Kak. Ya, silakan Will dan Nicholas. Sebelumnya apakah sudah terlihat, Bu? Ya, terlihat jelas. Nah, ini yang paling terkenal ya. Bisa dideskripsikan tari ini seperti apa? Iya, Bu, bentar. Iya, jadi saya ingin sedikit deskripsikan bahwa tari tortor itu tari untuk penjelasannya mungkin coba untuk cari dulu bentar, Bu.
Iya baik, terima kasih. Saya coba untuk deskripsikan tari tortor dari Sumatera Utara. Jadi tari ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Jadi dapat dikatakan bahwa tari tortor ini tari purba lah, tari purba yang dilestarikan oleh masyarakat ataupun suku Batak hingga pada saat ini. Untuk lebih tepatnya, tari tortor ini meliputi dari kabupaten ada di Tapanuli Utara, Pambangasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah. Dan tari tortor ini biasanya digunakan untuk dalam acara seperti ada pernikahan ataupun pentas seni yang ada di seluruh Indonesia. Atau lebih tepatnya tari tortor ini juga dapat digunakan ketika menyambut kayak misalnya ada suatu bentuk ritual kayak ada ya penyambutan dari orang-orang terpenting ataupun orang-orang hormat, karena pada dulunya tari tortor ini digunakan untuk penyambutan raja-raja. Jadi kalau sekarang itu ada sedikit akulturasi ataupun modifikasi, itu seperti ada penyambutan untuk hasil panen. Jadi itu ada tari tortor yang digunakan. Nah, kalau dari pakaiannya sendiri, itu tari tortor itu seperti yang kita lihat ini di gambar, itu adalah kain ulos. Dan tari tortor ini biasanya dilakukan oleh wanita, baik itu yang usia remaja ataupun usia orang tua, tapi lebih diutamakan itu pada wanitanya. Kalau dari ciri khasnya tersendiri itu dari tari tortor itu dapat disajikan ataupun dipadukan dengan musik gondang gitu ya. Jadi gondang itu adalah alat musik yang sampai saat ini masih dipertahankan dari suku Batak untuk perpaduan dari tari tortor tersendiri. Jadi adanya suatu kolaborasi dari alat musik gondang tersebut dan juga tari tortor tersebut. Oke, saya mau tanya dulu Nicholas, kalau tari tortor, kalau ini kan yang paling terkenal nih Medan tari ini. Kalau yang anggapnya tari itu ada di daerah Medan tapi kurang terkenal itu Nicholas tahu nggak tari apa? Yang kurang lebih diketahui gitu ya Bu ya? Iya, tapi sebenarnya tari itu ada dan tari itu termasuk jenis tari yang legenda juga misalnya. Ada nggak kira-kira? Atau memang tortor aja tortor tapi jenis tortornya macam-macam gitu yang Nicholas ketahui? Sebenarnya Bu, kalau dari tarian itu tarian di daerah Medan itu sudah terlihat kan. Jadi ini ada macam-macamnya, tapi saya itu sering melihat dari berbagai macamnya dari tarian yang ada di Sumatera Utara. Itu ada tari tortor. Terus yang paling kurang diketahui lah, lebih dapat dikatakan itu tari mena. Nah, tari mena tersendiri itu karena tari mena ini jarang digunakan ataupun dilaksanakan orang pada umumnya, jadi kurang lebih dikenal. Nah ini Bu, jadi tari main ini atau lebih dikenal dengan, kan dari cakupan dari wilayah Sumatera Utara itu kan ada sebuah pulau kecil, itu Pulau Nias. Nah itu ya tari main ini karena Nias itu pulau yang terpisah dari Sumatera, Pulau Sumatera, jadi itu masih cakupan dari wilayah Sumatera Utara, jadi masih tergabung dari Sumatera Utara sehingga dapat dianggap sebagai tarian dari wilayah dari bagian Sumatera Utara. Karena terpisah jadi kurang lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Jadi tari mena merupakan tari tradisional yang berasal dari Pulau Nias, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu termasuk dalam tari yang dilakukan secara bersama-sama dan biasanya dilaksanakan untuk acara pernikahan. Acara pernikahan untuk menyambut tamu dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi juga salah satu tarian yang sudah diwariskan secara
turun temurun. Nah, kalau dari pakaian sendiri mungkin agak sedikit berbeda dengan tarian tortor yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau dari tari mainan ini, dari kostumnya itu lengkap dengan ada ulos, tapi ciri khas dari ulosnya itu ada perbedaan dari motif dan warnanya. Dimana kalau tarian dari Nias tersebut itu lebih identik dengan warna merah, dan pakaian di kepala itu seperti kayak menggambarkan tentang tingginya bahwa seorang wanita itu benar-benar dihargai, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Nicholas atas informasinya. Sekarang saya mau tanya makasih Nicholas, dapat pengetahuan baru lagi nih kita hari ini. Saya mau tanya ke Viranti Sylvia. Nah, saya mau tanya Viranti Sylvia, menurut Anda nih sebagai generasi muda dengan majunya perkembangan teknologi sekarang, dengan majunya seni K-pop yang masuk ke Indonesia, upaya apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan kebinekaan kita terkait dengan seni tari tradisional daerah asal kita masing-masing, agar supaya seni tari kita itu dapat berkembang menjadi seni tari yang inilah dikenal di mata dunia. Bagaimana? Mungkin untuk generasi milenial sekarang ya Bu, emang jarang ya kalau untuk tari tradisional. Anak-anak zaman sekarang emang lebih ke K-pop sama dancer kayak gitu. Nah, upaya untuk melestarikannya mungkin sebaiknya kita mempelajari dulu tari tradisional daerah kita. Terus kita juga bisa memperkenalkan tarian tradisional lewat video, misalnya dengan cara upload di YouTube, kayak gitu, di sosial media, kayak gitu. Nah, kalau yang namanya tari tradisional itu kan lahir, tumbuh, dan berkembang karena adanya generasi turun-temurun. Ibaratnya di-share-kan kepada kalian, berarti di bawah kalian, anak SD, dan lain sebagainya. Nah, kalau upaya harus melestarikan ke generasi secara turun-temurun, versi Viranti itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Toh sekarang dengan majunya teknologi juga, tapi tidak semua orang kan ya bisa tari, itu salah satu kelemahan misalnya. Nah, gimana nih supaya tari kita itu tetap bisa dilestarikan ke generasi penerus selanjutnya ya? Kalau yang ke generasi kita tadi dengan cara media sosial dan lain sebagainya, misalnya ikut memviralkan lah bahasanya kan ya. Nah, kalau ke generasi selanjutnya itu seperti apa? Biasanya dipelajari atau dikenalkan tuh biasanya di sekolah-sekolah kayak gitu. Mungkin bisa lewat itu untuk memperkenalkan ke anak-anak generasi berikutnya gitu. Biasanya kan di sekolah-sekolah suka ada ya, seperti apa sih? Iya, kesenian kayak gitu, Bu. Iya, kalau di sekolah-sekolah kan biasanya ada ekstrakurikuler, kalau SD itu ada ekstrakurikulernya. Tapi kenapa ya tidak kita yang muda ini bikin ini, misalnya bikin komunitas? Ya memang seni budaya itu kan di bawah pemerintah juga. Kalau di Banjarmasin ini ada yang namanya Taman Budaya, kalau di tempat kita, tepat di seberang Unlam lokasinya. Itu salah satu perkumpulan wadah-wadah seni itu kalau di Banjarmasin ya. Kalau di Banjarmasin ada seni taman budaya, mau itu seni pertunjukan, seni teater, termasuk yang teater kalian lihat kemarin itu ngambilnya di seni taman budaya, tepat di depan di seberang Universitas Lampung Mangkurat lokasi Banjarmasin. Nah, sama juga yang seniman besok menjadi narasumber kita itu saya nyarinya juga di situ, di Sanggar Seni Taman Budaya itu. Memang di situ merupakan bawah yang dikelola oleh pemerintah kota seperti itu. Nah,
Sebenarnya kan kita itu bisa bikin komunitas-komunitas kecil kan untuk melestarikan budaya-budaya kepada anak-anak kita yang selanjutnya. Sekarang banyak sekali tantangannya terkait dengan kemampuan teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak sekarang mereka lebih tertarik, bukannya kita melarang menggunakan gadget. Anak-anak lebih tertarik main mainan yang ada di internet sekarang, jenisnya beragam kan ya, banyak sekali, apalagi anak-anak SD itu kalau sudah dia kecanduan game online itu agak susah kita mengembalikannya ke kondisi yang sebelumnya. Mungkin di zaman kalian misalnya bukan hanya tari, permainan tradisional saja. Zaman kalian sempat nggak masih main engkrang misalnya, atau main kalau di kami itu namanya coklak, daku ya, daku. Ya Bu, ada. Ada. Sempat kalian main jenis-jenis kayak gitu? Masih Bu, kalau sekarang tuh yang Pojan rasanya yang ikutan di sanggar juga, yang itu Bu, jadi semakin kesini makin nipis. Yang pas angkatan Pojan di SMP aja sampai 50 orang. Yang sampai sekarang ini hampir 15 orang Bu. Jadi emang banyaknya itu yang ikut Korea gitu Bu. Jadi buat komunitas itu susah Bu. Jadi kayak apaan sih ikutan kayak gitu katanya. Nggak ngikutin zaman-zaman sekarang. Oh gitu ya, ya oke lah gitu kalau mau jantai. Jadi emang kesini tuh makin dunia yang dari luar tuh ke Indonesia tuh cepet Bu. Jadi susah banget buat diajak buat melestarikan tarian-tarian tradisional gitu Bu. Nah, sadar nggak bahwasanya masuknya budaya-budaya luar itu sebenarnya Indonesia itu dijajah loh. Tanpa maksudnya itu dulu kan iyalah jajah, perang, jelas perang dengan tentara dan lain sebagainya. Sekarang itu teknik mereka itu menjajah generasi-generasi muda loh. Dengan masuknya berbagai jenis budaya, kebiasaan orang luar yang dianut oleh, yang lebih tertarik oleh anak-anak Indonesia kita ke sana itu. Sebenarnya kita itu masa dijajah saat ini tanpa kita sadari. Nah, sekarang coba dong dari diri kita aja. Nih yang di dalam sini ada 20 orang misalnya. Saya yang jelas kan makanya ada kegiatan modul Nusantara ini supaya memviralkan kembali, mensosialisasikan kembali kepada kalian generasi muda itu, kenalin dong betapa menarik dan menyenangkannya permainan kita masa dulu gitu loh. Sekarang kan karena semuanya sudah lewat gadget, main, tidak ada interaksi gerak, energik. Kalau dulu main enggrang, main daku, pokoknya permainan-permainan tradisional itu juga harus dilestarikan, bukan hanya tari. Nah, coba sekarang kita tanamkan di diri kita masing-masing. Karena kalau kita menunggu, kita tidak bisa memviralkan sesuatu kalau tidak dimulai dari kita. Dalam artian memviralkan atau mensosialisasikan kembali budaya-budaya, melestarikan kembali jenis tarian dan permainan tradisional yang ada di Banjarmasin. Yang ada di kota masing-masing ya, bukan hanya di Banjarmasin. Jadi sadar atau tidak, biasanya yang diupload di TikTok, di YouTube itu kan saya tidak memungkiri, saya juga main TikTok misalnya. Saya juga tidak memungkiri boleh berTikTok, tapi kenapa tidak kita bikin konten yang memang supaya asik bersama, tetap berbau dan bernuansa melestarikan budaya-budaya dulu, misalnya tari atau jenis potongan tari, anggap saja jenis potongan tari tortor yang di TikTok-kan, atau jenis potongan permainan tradisional yang asik. Nah, kenapa tidak dari sekarang itu yang kalian upload, itu yang kalian letakkan di sosial media gitu, biar anak-anak generasi muda itu melek gitu loh. Kita ini juga banyak loh punya kekayaan, kita juga punya banyak
seni tari, kita juga punya banyak permainan tradisional. Jangan sampai nanti kita terlena dengan K-pop-nya Korea, kita terlena dengan permainan PUBG-nya. Nah, itu malah menghancurkan generasi kita tanpa kita sadari. Kita sudah terlena dengan generasi luar yang masuk. Seiring berjalannya waktu, diambil alihlah oleh oleh negara lain, ini diakui punyanya milik negara A. Padahal itu asal mulanya punyanya Indonesia. Nah, itu salah satu kelemahan kita itu. Kita itu, wow, ini ada yang baru. Jadi karena ada yang baru ini, kita lebih ikut memviralkan yang baru. Ya kan ya? Kenapa nggak TikTok tadi, kata saya di dalam TikTok itu, potongan gerakan tari tortor, potongan gerakan tari baksa kembang misalnya, atau potongan musik tradisional, itu yang diviralkan. Karena Bu, karena kesulitan dari tariannya Bu. Karena yang dari luar tuh kayak kelihatannya cepat dihafal, tapi kalau misalkan yang tradisional tuh sulit dihafal Bu. Gitu aja sih Bu. Itu kan mindset ya. Iya, ya iyalah, cepat dihafal karena dia viral duluan, dalam artian yang tarian anggap TikTok A itu banyak yang upload, banyak yang suka, banyak yang lihat orang ini mau ikut juga gerakan ini, mau ikut juga. Itu kan sebenarnya salah satu trik karena orang banyak tertarik, banyak suka, jadi dianggap mudah. Nah, coba tarian yang tradisional misalnya kita banyak yang men-share, banyak ini pasti banyak yang ikut. Atau bahkan biasanya kan dimulai dari para artis tuh. Kalau para artis main aja memviralkan, pasti banyak pengikut-pengikutnya yang mengikuti kan ya. Nah, coba dari diri kita sendiri sekarang. Makanya salah satu modul Nusantaranya ini kita para dosen diminta ngupload di YouTube, kita para dosen diminta untuk men-share apa saja kekayaan yang sudah dimiliki atau kebinekaan yang dimiliki daerah asal kita masing-masing, termasuk kalian nanti pentas seninya. Itu salah satu upaya sebenarnya, itu pemerintah itu memaksa sudah untuk kita, ayo kita viralkan program ini bersama-sama. Nah, ini kan bisa kita viralkan bersama-sama dengan kegiatan ini. Ada di Banjarmasin baru ya kemarin diresmikan ya. Ada yang memang kampung permainan tradisional. Sebenarnya saya itu cuman tidak terrealisasi ya sampai sekarang. Sampai dulu mahasiswa saya minta coba bikin komunitas dong, komunitas yang mempertahankan permainan tradisional gitu. Nanti mainnya misalnya di tengah kota, kita ajak anak-anak main memperkenalkan tradisional, tapi itu sempat beberapa waktu berjalan, tidak jalan lagi. Ya, mencari orang yang konsisten itu memang sulit. Makanya para seniman yang bertahan sampai saat ini itu luar biasa. Beliau-beliau itu mampu bertahan di majunya tingkat teknologi saat ini, tapi tidak meninggalkan budaya kita saat ini. Jadi pesan saya, coba sekarang viralkan masing-masing. Kata viralkan itu sebenarnya negatif ya, tapi kita ambil hal positifnya, sosialisasikan apa yang bisa kita sosialisasikan daerah kalian. Kalian kan bikin YouTube, saya bikin video, itu coba di-share-kan, di-tag sama-sama. Karena sekarang ya dilihat dari sisi dunia nyata dan dunia maya itu lebih cepat update dunia maya kan ya. Padahal itu baunya dunia maya. Tapi ya itu tadi orang kita zaman sekarang itu lebih berarti kan sekarang artis yang terkenal di dunia maya jadi selebgram. Ya banyaklah artis-artis dadakan yang dia mampu mensosialisasikan apa yang dia indikan, yang dijadikan konten seperti itu. Oke lah, kita coba mulai dari diri sendiri. Apapun yang kita bisa, kita tidak bisa, ya kita coba.
Kalau kita tidak bisa, Bu, kita kan nggak bisa nari misalnya. Saya kan sulit gerak dan lain sebagainya. Ya udah cuma ngupload doang kok misalnya gitu. Biar yang pengikut kalian kan banyak. Misalnya follower Instagramnya ada sekian ribu, followernya ada sekian ratus orang nonton atau sekian ratus sekian ratus kembali meneruskan atau memfollow back kembali. Itu kan jadi salah satu peluang. Makanya sekarang iklan itu kita tidak perlu lagi memasang iklan yang berbayar. Sekarang lewat status, WhatsApp, Instagram itu sudah jadi iklan. Tuh. Nah, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Tidak terasa, rasanya ini sudah 2 jam kita berbincang bersama terkait mengenali jenis tarian tradisional khususnya daerah Banjar. Nanti saya tunggu sharingnya baik itu via grup. Kalau ada jenis-jenis tarian yang berasal dari daerah kalian masing-masing yang patut untuk diangkat kembali. Ya paling enggak kita upload fotonya lah gitu. Upload fotonya, dikenalin ini loh tarian Mena ya tadi. Tarian Mena ternyata ini merupakan tarian yang asal dari Medan juga, tetapi tidak banyak orang yang kenal. Orang kenalnya cuma tari tortor misalnya gitu, dan tari-tari yang lainnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan bertahan sampai saat ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa isi logbook-nya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.